Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack ingin menceritakan sebuah kisah unik dan menyeramkan dari narasumber kita. Sebut saja narasumber kita ini sebagai Pak Herman ya. Ini dialami kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ketika Pak Herman ini masih bujang. Ketika masih bujang, ya, Pak Herman ini pernah bekerja di sebuah penggilingan beras, penggilingan padi, di mana ada sebuah usaha jual beli gabah gitu ya. Jadi nebas beli dari petani, nanti dibeli dalam bentuk gabah, nanti digiling menjadi beras dan kemudian dijual dalam bentuk beras. Nah, pada awal mula bekerja di penggilingan beras tersebut, Mas Herman ini bekerja secara serabutan dan boleh dibilang banyak fisiknya bekerjanya, mulai dari nyapu, kemudian angkut beras, angkat junjung dan sebagainya. Gudang beras ini, penggilingan beras ini dimiliki oleh seorang perempuan ya, seorang janda yang boleh dibilang masih termasuk janda muda ya, yang secara fisik menarik, cantik, dan boleh dibilang menjaga penampilan tubuh. Jadi benar-benar menarik untuk para laki-laki gitu. Kalau digambarkan layout atau denahnya, ada sebuah lapangan, untuk semacam lapangan untuk menjemur gabah. Kemudian di dalamnya, setelah di lapangan itu ada sebuah bangunan digunakan untuk alat-alat penggilingan, dan ada kantor kecil untuk administrasi, jual beli, membayar dan menerima uang. Dan ada satu ruangan yang digunakan untuk istirahat karyawan. Di balik kantor tersebut ada tembok tinggi, kemudian ada halaman luas, ada rumah pemilik, dan di belakang rumah pemilik itu ada tembok tinggi. Jadi memang semacam benteng. Pemilik gudang beras ini seperti dikepung oleh tembok tinggi, oleh seperti benteng gitu. Nah, sampai suatu ketika Mas Herman ini, karena sudah lama bekerja ya, itu dipercaya untuk menangani pembukuan. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir, yang sudah mendengarkan, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Nah, memang Mas Herman ini boleh dibilang secara pendidikan masuk dan mampu ya menangani pembukuan. Dari awalnya kerja fisik, sapu, ngepel, menghitung karung, ngangkat karung, sampai sekarang pembukuan ya, menghitung jumlah keluar masuk uang dan menghitung jumlah keluar masuk beras yang ada di gudang. Tapi Mas Herman ini ada sesuatu yang membuat dia ini heran, karena setiap kali dia stok oknam itu tidak balance gitu ya, tidak match antara apa yang harusnya ada di buku dengan
realita yang ada di gudang. Jadi kalau misalkan si majikan ini ya, si mbak-mbak atau si ibu-ibu janda muda tadi beli beras, katakanlah beli beras 10 ton misalkan, sedangkan sisa stok di gudang 2 ton, artinya kan 10 tambah 2, 12 ton. Tapi ketika dinyatakan itu lebih dari 12 ton ya, entah 12 ton lebih 500 kilo atau 13 ton atau bahkan lebih sampai 15 ton gitu. Jadi tidak pernah matching gitu ya. Nah, Mas Herman ini berpikir apa yang dulu kan dia kan menggantikan salah seorang pekerja ya yang resign dari situ, apa dia salah atau tidak jujur atau bagaimana gitu. Nah, pertanyaan itu masih disimpan ya sampai suatu ketika, karena sistemnya gudang beras ini tidak ada security, jadi karyawan-karyawan yang laki-laki ini akan digilir ya, dua orang setiap beberapa periode untuk tidur di gudang beras tadi. Memang ada semacam ruangan yang digunakan untuk istirahat karyawan. Nah, jadi seperti tadi ya dijelaskan, ini ada kamar, kemudian di balik itu ada tembok besar, ada halaman besar, dan ada rumah si pemilik. Di belakang rumah pemilik itu ada semacam halaman belakang. Nah, Mas Herman itu pernah masuk ke situ ketika dipanggil oleh si ibu pemilik gudang beras. Si ibu pemilik gudang beras ini janda dan dia hanya ditemani oleh ART yang cewek-cewek semua gitu kan. Nah, Mas Herman tahu karena pernah dipanggil ke dalam. Nah, suatu ketika Mas Herman ini karena masih bujang gitu ya, malam hari mendapat giliran jaga malam, itu timbul niat jahatnya, yaitu ingin ngintip dari si janda muda tadi gitu kan. Nah, dia waktu itu berdua dengan temannya, sebutlah yang namanya Pak Kusnan gitu, nama samaran. Pak Kusnan ini diajak kan, yuk kita ngintip ngintip majikan gitu. Nah, Pak Kusnan ini nggak mau, udahlah kamu gila gitu, masa ngintip majikan gitu. Ya kalau nggak ngintip majikan, kita ngintip ART-nya aja gitu. Enggak gitu. Nah, cuman karena Mas Herman ini boleh dibilang ide gila, dia masih muda, dia ingin nanti kira-kira dini hari jam 1 atau jam 2 dia akan ngintip gitu ya. Ditunggu-tunggu ya, Pak Kusnan kira-kira jam 11 sudah tidur. Mas Herman ini nunggu ya sampai kira-kira jam 1 atau setengah 2 ya. Dia karena kerja di situ kan tahu ya seluk-beluknya. Dia ambil semacam kayak galah atau bambu, disenderkan di tembok dan kemudian naik ya. Dia naik ke atas, lompat ke halaman depan. Jadi halaman depan, kemudian ada rumah, belakangnya ada halaman belakang. Nah, Mas Herman ini ya antara takut sama antara kepengen ngintip gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa keisengan dia mengintip ini akan berbuntut panjang gitu ya. Dan dia sudah pernah dipanggil ke dalam rumah besar, rumah si Nyonyah, pemilik penggilingan. Dia tahu di mana kamarnya dan tahu di mana kamar dari ART. Setelah menuju ke situ, entah bagaimana Mas Herman itu bisa manjat ya, semacam manjat seperti angin-angin dan melihat ke dalam. Ternyata si ibu-ibu janda ini menuju ke halaman belakang. Halaman belakang kan jelas terbuka gitu kan, terbuka. Nah, dia mengendap-endap kemudian bersembunyi di balik tanaman. Nah, di sini ada hal yang aneh gitu ya. Nah, di halaman belakang itu entah datang dari mana, itu sudah ada kereta sapi atau gerobak sapi yang membawa berkarung-karung beras. Entah dari mana ya, ada gerobak sapi mengangkut beras dan kusir
dari gerobak sapi tersebut menggunakan pakaian Jawa kuno ya, seperti pakaian yang bukan umumnya saat itu gitu. Mas Herman ini heran gitu, karena memang ini kan bangunan besar kemudian dikepung oleh tembok tinggi 4 penjuru ya. Kalaupun masuk dari mana? Karena ini kan tembok besar. Kemudian kalau biasanya orang ngirim beras itu sudah zaman modern, minimal pakai mobil bak, pakai Colt atau pakai truk Fuso ya. Ini masih pakai kereta ditarik sapi gitu. Sapinya 2 warna putih dan kusirnya ini menurunkan gitu, berkarung-karung beras. Nah, kemudian setelah selesai menurunkan itu, kereta sapi tadi itu jalan kemudian seperti nembus tembok dan hilang. Nah, Mas Herman melihat seperti kayak gitu, dia baru tersadar ya, sampai boleh dibilang sampai terpana, nge-freeze sekian detik bahwa yang dilihat itu adalah bukan manusia. Walaupun dengan takut-takut ya, entah takut ketahuan mengintip, takut kepada makhluk tadi atau bagaimana, Mas Herman nge-freeze di situ, nunggu sampai benar-benar kondisi aman ya. Yang dilihat si majikannya menghitung jumlah beras, ada berpuluh-puluh karung itu mungkin ya, berpuluh-puluh karung, kemudian masuk ke dalam rumah. Nah, ketika si majikannya masuk ke dalam rumah, Mas Herman ini dengan tenaga yang tersisa itu kembali ke kamar atau kembali ke penggilingan beras di mana tempatnya karyawan istirahat. Setelah bisa menyeberang kembali ke penggilingan beras, Mas Herman baru gitu ya, baru bisa jadi ini yang menjadikan geser antara pembukuan dengan realnya stok yang ada di gudang ya. Ketika di stok opnam misalkan jumlahnya 15 ton misalkan, sedangkan yang di buku itu mungkin 12 ton karena sisa 2, kemudian orang datang lagi setor 10 ton, harusnya kan 12 ton, ini ada 15 ton. Jangan-jangan yang 3 ton ini dari si makhluk tadi. Mas Herman ini sampai pagi nggak bisa tidur ya, karena memang ya campur aduk antara takut ketahuan, takut macam-macam lah, takut ketahuan untuk mengintip, takut melihat makhluk gaib tadi, takut bercampur aduk ya. Termasuk ada pikiran bahwa beras yang ada di gudang itu jual beli berasnya hanya kamuflase gitu kan. Jadi beras yang dikirim oleh supplier itu hanya kamuflase, ngirimnya mungkin hanya sedikit ya, 2-3 ton, tapi yang berpuluh-puluh ton itu mungkin dari si makhluk gaib tersebut. Nah, karena takut, besoknya Mas Herman ini pamit kepada juraganya untuk resign atau mundur ya. Alasannya mau pulang ke desa karena ada keperluan gitu ya. Karena ada keperluan. Nah, si majikan ini seperti curiga gitu ya, karena pagi-pagi kok langsung minta pamit gitu. Kalaupun ini zaman segitu belum ada HP ya. Kalaupun ditelepon lewat telepon kantor ya belum ada telepon yang masuk, memang masih pagi. Kemudian kalau ada telegram seperti surat kilat zaman dulu juga, kenapa masih pagi banget ya, mustahil kalau sepagi itu pamit. Nah, Pak Kusnan pun juga heran ya, yang temennya yang berjaga pada malam itu kok Mas Herman pagi-pagi, boleh dibilang pagi-pagi bener itu sudah pamit untuk pulang. Oke, singkat cerita, Mas Herman tuh bisa pulang ke rumahnya ya. Memang rumahnya boleh dibilang masih satu kota, tapi beda kecamatan ya, karena memang malam kan dia nginep di kantor dan pagi harinya dia pamit resign. Pada hari itu dia tidak bekerja gitu ya, beralasan kepada keluarganya karena habis shift malam dia hari ini off gitu. Nah, singkat cerita, ketika malam hari Mas Herman ini tidur, di dalam tidurnya ini, dalam mimpinya Mas Herman ini didatangi sesosok perempuan dengan menggunakan pakaian Jawa, pakai sanggul atau pakai konde gitu,
pakaiannya seperti pakaian perempuan Jawa, tetapi Mas Herman tuh susah untuk mendeskripsikan. Wajahnya cantik tapi mengerikan gitu ya, cantik tapi mengerikan. Terus di belakangnya ada laki-laki, 2 orang laki-laki membawa tombak dan membawa tameng, berpakaian Jawa tanpa baju ya, jadi bajunya nggak ada, pakai celana panjang, pakai ikat kepala, bertombak dan bertameng. Nah, si pengawal tadi mengawal si wanita bersanggul yang pakai konde tadi, dan itu marah kepada Mas Herman gitu ya, marahnya menggunakan bahasa Jawa, kurang lebih kalau diartikan kamu sudah lancang kurang ajar mengintip gitu ya, kamu sudah lancang kurang ajar mengintip bahwa anak buahku sedang mengirim beras dan kamu intip gitu, sekarang kamu harus dibawa ke tempat di mana aku berada ya. Mas Herman ini ditangkap oleh 2 laki-laki tadi yang bertombak dan bertameng tadi ya. Mas Herman ini memberontak sambil usaha untuk melarikan diri. Nah, Mas Herman ini sampai kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh keluarganya ya, karena pada waktu itu Mas Herman masih belum menikah ya, masih bujang. Nah, dia dibangunkan oleh keluarganya, kemudian ditanya ya, "Kenapa Mas kok teriak-teriak?" gitu. Mas Herman ini cerita dari awal, ketika malam kemarin dia niat untuk mengintip, ternyata dia bisa melihat ada sebuah gerobak sapi misterius yang entah dari mana bisa nembus tembok, menurunkan muatan beras, dan kemudian nembus tembok lagi hilang. Dan malam itu dia dianggap kurang ajar atau lancang bisa mengintip dan mau dibawa ke kerajaan atau tempat di mana si makhluk siluman gaib itu berada. Keesokan harinya setelah dipikir matang-matang dan diskusi dengan keluarganya, Mas Herman ini bersilaturahmi ke seorang ajengan atau seorang kiai yang terkenal di daerah Jawa Barat, bahwa diceritakan seperti ini, dan menurut ajengan tersebut bisa jadi yang dilihat oleh Mas Herman ini adalah semacam boleh dibilang pesugihan seperti beras gitu ya, atau kalau Mr. Zack mengatakan seperti pesugihan beras utah gitu ya. Jadi berasnya tumpah-tumpah, berasnya luber-luber. Jadi si majikan ini kamuflasenya jual beli beras, padahal beras itu dia tidak kulak, dia tidak beli, tapi beras itu disetor oleh makhluk gaib gitu ya. Entah apa konsekuensinya, entah apa tumbalnya, yang jelas memang menjadi kaya raya dari jualan beras tadi ya. Bisa jadi cuman kulak beras 1 ton, tapi yang di gudang 15 ton ya. Jadi seperti itu modus operandinya, seperti itu. Kemudian dengan izin Allah, melalui bantuan ajengan tadi, Mas Herman ini seperti diruqyah ya, dan seperti di benteng dengan benteng gaib ya. Kemudian Mas Herman ini diminta untuk ya sementara waktu cobalah merantau yang jauh, jangan ada di kota tersebut untuk menjaga diri ya. Kemudian karena memang Mas Herman ini mengaku ya sholatnya bolong-bolong, dan dia juga waktu itu nakal dalam arti kata suka ngintip, suka ya sholatnya lalai, kadang juga kalau lagi iseng gitu melakukan hal-hal yang dilarang agama. Maka kata Pak Ajengan, diperbaiki ibadahnya, dan setelah itu sampai dengan saat ini Pak Herman ini masih aman sentosa gitu ya. Dengar-dengar dari teman-temannya ketika Pak Herman ini pulang kampung, mantan majikannya dulu yang juragan beras itu sudah meninggal, dan meninggalnya itu meninggal mendadak, entah emang nggak ada sakit apa, tiba-tiba ditemukan meninggal oleh ART-nya gitu ya, dengan tubuh yang boleh dibilang usianya kan nggak tua-tua banget ya, masih muda gitu ya, mungkin 40-an atau 42 pada waktu
pada waktu meninggal dunia. Ketika hidup itu kan dandan menor cantik ya. Ketika ditemukan meninggal usia 42 itu kata ART-nya itu seperti keriput-keriput, seperti usia nenek-nenek usia 80 tahun atau nenek-nenek usia paling enggak usia 60 tahun lah ya, lebih keriput. Kemudian rambutnya memang asli hitam tapi menjadi putih semua ya. Wow, alam bisawab, apakah itu konsekuensi atau apapun itu yang diceritakan oleh Mas Herman. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Pendongeng Horor undur diri, apabila teman-teman ada kisah-kisah horor, kisah-kisah aneh dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.